Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami membuat video pembelajaran dengan judul materi riba, bunga bank dan bagi hasil. Nah, untuk melanjutkan penjelasan lebih lanjut, mari sama-sama kita menyimak video ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian riba dan jenis-jenis riba. Yang pertama itu kita harus mengerti apa itu pengertian riba. Baik, secara bahasa, riba berasal dari kata Arab al-riba yang berarti tambahan atau kelebihan. Nah, yang pertama itu dalil Quran surah Al-Baqarah ayat 75 telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang surah Al-Baqarah itu berbunyi seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Yang artinya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya atau menyangkut riba, lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya atau terserah kepada Allah. Siapa yang mengulangi atau transaksi riba, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Surah yang berikutnya yang kedua itu surah Al-Imran ayat 130 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Nah, surahnya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dan dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Berikutnya yang saya jelaskan adalah jenis riba. Yang pertama itu riba fadl atau riba dalam pertukaran barang. Yang kedua riba nasiah atau riba karena penundaan. Yang ketiga yaitu riba qard atau riba dalam pinjaman. Yang terakhir yaitu riba jahiliyah. Jadi yang pertama saya jelaskan riba fadl atau riba dalam pertukaran barang. Contohnya menukar 1 gram emas dengan 1,2 gram emas. Padahal keduanya sejenis, dilarang karena menimbulkan ketidakadilan dan potensi eksploitasi. Jadi maksudnya teman-teman, emas si A ini dia punya emas 1 gram, sedangkan si B dia punya emas 1,2 gram. Nah, mereka berdua mempunyai ide untuk bertukar emas itu maksudnya. Padahal emas mereka sejenis, cuma beda timbangan saja. Tetapi ada satu permasalahannya. Emas si A itu 1 gram, sedangkan emas si B 1,2 gram. Kan itu nggak adil. Masa si A pula dapat 1,2 gram emas, sedangkan si B pula dia jadi dapat 1 gram emas. Kan itu nggak adil. Nah, itulah dimaksudnya dari riba fadl atau tidak keadilan. Lalu yang kedua, riba nasiah atau riba karena penundaan. Contohnya, meminjam uang 1 juta rupiah dan harus membayar 1,2 juta karena terlambat. Gini, si Andina punya uang 1 juta rupiah, sedangkan si B dia meminjam uang pada si Andina. Nah, si Andina ini membilang kepada si B tadi, kalau kau terlambat bayar, bayarannya harus 1.200.000.
Itulah dia istilahnya, kalau terlambat misalnya 1 hari atau 2 hari kita harus bayar 1.200.000, jadi bertambah 200.000. Yang awalnya 1 juta dipinjam dia jadi 1.200.000. Lalu yang ketiga yaitu riba kor atau riba dalam pinjaman. Contohnya meminjam uang 1 juta rupiah dan diwajibkan membayar 1,1 juta rupiah dilarang karena bertentangan dengan prinsip tolong menolong dalam Islam. Contohnya si Ucok ini punya uang rupiah, sedangkan si kawannya ini membutuhkan uang, lalu si Ucok ini meminjamkan uang kepada kawannya. Tapi si Ucok memberi syarat dengan catatan kawannya ini harus membalikkan uang si Ucok ini jadi 1.100.000. Yang awalnya kawannya minjam uang si Ucok hanya 1 juta rupiah, gitulah dia. Makanya dikatakan riba dalam pinjaman. Yang terakhir itu riba jahiliyah. Contohnya jika utang tidak dibayar tepat waktu, maka bunganya terus bertambah. Itu seperti rentenir lah dia. Setiap minggunya atau setiap harinya terus bertambah-tambah terus bunganya, gitulah dia kawan-kawan. Bunga dalam pandangan Islam. Bunga sama dengan riba sama di dalam pandangan menurut mayoritas ulama. Yang kedua itu tidak diperbolehkan karena mengandung unsur eksploitasi. Yang ketiga bertentangan dengan prinsip keadilan tolong menolong. Jadi kesimpulannya itu teman-teman, bunga itu dianggap sebagai riba yang dilarang karena dalam Islam karena termasuk bentuk tambahan yang tidak adil. Jadi itu teman-teman, dalam pandangan Islam riba dan bunga itu sama saja, sama-sama diharamkan karena itu dianggap tidak adil. Lalu materi berikutnya yaitu bunga dan riba. Adapun persamaan dan perbedaan bunga dan riba, yang pertama itu persamaannya bunga dan riba sama-sama melibatkan tambahan dari jumlah pokok utang. Yang kedua, keduanya memberi keuntungan kepada pemberi pinjaman tanpa ada usaha atau risiko. Lalu perbedaannya yaitu bunga digunakan dalam sistem ekonomi modern seperti di bank konvensional. Lalu riba digunakan dalam ajaran Islam dan dianggap sebagai tambahan yang tidak adil. Yang ketiga itu dalam Islam riba dianggap melanggar prinsip keadilan dan tolong menolong. Nah, dalam pandangan Islam, bunga dan riba itu riba dilarang karena mengandung unsur penindasan dan eksploitasi. Yang kedua, Islam mendorong sistem keuangan yang adil, saling membantu dan berbasis bagi hasil. Lalu yang terakhir itu kesimpulan. Jadi teman-teman, kesimpulannya bunga dan riba ini persamaan perbedaannya yaitu yang pertama, bunga termasuk dalam kategori riba yang diharamkan dalam Islam. Yang kedua, umat Islam dianjurkan untuk menggunakan sistem keuangan syariah yang bebas riba. Jadi kita harus bisa menjauhi riba dan bunga. Bila perlu kita harus bisa menggunakan tentang sistem ekonomi syariah yang dihalalkan dalam Islam. Itu dia teman-teman. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian bagi hasil. Bagi hasil adalah sistem pembagian keuntungan dan kerugian antara dua pihak atau lebih yang bekerjasama dalam suatu perusahaan, sesuai kesepakatan dan prinsip syariah Islam. Tujuan utama bagi hasil adalah menciptakan keadilan, keseimbangan, dan kemitraan dalam ekonomi. Sistem ini juga digunakan dalam berbagai bisnis Islam dan perbankan syariah sebagai alternatif dan etis dari sistem bunga. Baik, saya akan menjelaskan tentang jenis dan konsep bagi hasil. Di dua jenis, yaitu mudharabah dan musyarakah. Mudharabah itu dia pemilik usaha memberikan dananya ke orang yang mengelola dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan. Intinya, pemilik usaha itu memberikan dananya, sedangkan kalau pengelola itu memberikan tenaga dan waktunya. Contohnya seperti bank syariah memberi modal ke pengusaha untuk proyek usaha dan lain-lain. Kedua, musyarakah. Musyarakah itu adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih yang sama-sama menyertakan modal dan ikut mengelola usaha. Intinya, musyarakah itu kerjasama modal dan usaha itu dua pihak, bukan seperti mudharabah tadi. Contohnya, seperti dua pengusaha menyatukan modal untuk suatu perusahaan. Baik, saya akan menjelaskan materi saya tentang prinsip-prinsip akad bagi hasil. Yang pertama itu ijab dan qabul atau kesepakatan yang jelas. Harus ada pernyataan setuju antara pemilik modal dan pengelola usaha secara jelas dan tanpa paksaan. Contohnya itu pemilik modal memberikan dana 10 juta dan pengelola setuju untuk mengelola usaha minuman dengan bagi hasil 60/40. Yang kedua, transparansi atau keterbukaan informasi. Semua pihak harus tahu hak, kewajiban, dan kondisi usaha secara terbuka. Contohnya, pengelola rutin memberikan
laporan keuangan dan perkembangan usaha kepada pemilik modal tiap bulan. Yang ketiga itu keadilan atau pembagian yang proporsional. Keuntungan dan risiko dibagi sesuai dengan kesepakatan awal dengan sepihak. Contohnya, jika disepakati nisbah 50/50, maka ketika usaha untung 2 juta, masing-masing pihak mendapatkan 1 juta. Yang kedua, baik, saya akan menjelaskan materi kedua, jenis-jenis akad bagi hasil. Yang pertama itu mudarabah, pemilik modal atau sahibul mall, memberikan dana kepada pengelola usaha atau mudari untuk menjalankan usaha. Contohnya itu investor memberikan modal 20 juta kepada temannya untuk membuka usaha kopi. Keuntungan dibagi 60% untuk pengelola dan 40% untuk pemilik modal. Yang kedua itu musyarakah. Kedua pihak sama-sama menyertakan modal dan terlibat dalam pengelolaan usaha. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai porsi modal. Contohnya, 2 orang patungan membuka usaha percetakan, satu menyumbang mesin, satu lagi menyumbang dana tunai. Keuntungan dibagi berdasarkan kontribusi masing-masing. Yang ketiga, mujarah. Pemilik tanah menyerahkan lahannya kepada penggarap untuk ditanami hasil panen, dibagi sesuai kesepakatan. Contohnya, pemilik sawah memberikan lahan kepada petani untuk ditanami padi. Setelah panen, hasil dibagi 70% untuk petani dan 3% untuk pemilik tanah. Lalu berikutnya yang terakhir yaitu perbedaan sistem bunga dan bagi hasil. Nah, sistem bunga itu kelebihannya praktis, mudah dihitung, sedangkan kekurangannya tidak fleksibel, tidak mempertimbangkan kondisi usaha. Sedangkan sistem bagi hasil kelebihannya itu lebih adil, berbasis kinerja, dan kekurangannya membutuhkan transparansi dan laporan keuangan yang akurat. Baik, kesimpulannya dari materi riba dan bunga ini adalah bunga dalam sistem ekonomi konvensional merupakan tambahan tetap atas pinjaman uang yang dalam Islam dikategorikan sebagai riba dan hukumnya adalah haram. Islam menawarkan sistem alternatif berupa bagi hasil yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Sistem ini menekankan kerjasama, kepercayaan, dan pembagian risiko secara proporsional. Baik, itulah materi dari kami tentang riba, bunga, dan bagi hasil. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.